Ya, tentunya salah satunya pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan sektor penerimaan di Kota Bandung menurun drastis ya. Jadi penurunan itu bisa lebih dari 60% gitu. Jadi itu juga membuat kami harus merencanakan lagi skala-skala prioritas pembangunan. Tapi tentunya tadi di tengah musibah mah insya Allah ada hikmah, membuat kita terus berkreasi, membuat kita terus berinovasi. Mudah-mudahan tadi dengan semangat inovasi, kolaborasi dan desentralisasi yang selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota, insya Allah program-program pemerintah kota ke depan untuk peningkatan pelayanan publik ke masyarakat, termasuk pembangunan berbagai infrastruktur, pelayanan publik, itu juga insya Allah kita terus bisa lakukan lah gitu ya. Jadi rasanya harusnya dana bukan jadi hambatan juga gitu ya. Kesehatan itu juga jadi skala prioritas. Kemudian tadi di bidang pendidikan juga itu tetap anggaran itu menjadi skala prioritas, termasuk beberapa infrastruktur yang insya Allah tahun depan itu kita akan bangun juga. Nah, sebetulnya tadi dengan semangat kolaborasi ya, kolaborasi itu kan bisa dengan masyarakat, dengan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Sebenarnya kalau nggak pandemi COVID-19 ini ada salah satu juga di tengah kota yang buat saya ini cukup terlihat orang dan dirasakan manfaatnya. Itu flyover Jalan Soekarno-Hatta itu melintasi dua persimpangan, Lewi Panjang sama Kopo. Nah, itu kan memang persimpangan yang macet ya. Dan itu insya Allah sebenarnya kalau nggak COVID, itu bantuan dari pemerintah pusat selesai di tahun ini gitu. Itu kan juga satu hal yang ini, tapi insya Allah lah mudah-mudahan tahun depan itu bisa terbangun. Jadi tetaplah di tengah keterbatasan ini kita berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan anggaran apakah dari provinsi atau dari pemerintah pusat. Karena ini krisis kesehatan, kita juga tadi Forkopimda sepakat gitu ya. Tetap yang menjadi prioritas itu adalah kesehatan. Gitu. Jadi kita harus tadi bahkan dari Pak Kapolres, Pak Kajari, gitu, Pak Dandim menitipkan betul para tenaga kesehatan ini gitu. Ini yang harus menjadi prioritas gitu. Jangan sampai kita masih terus berhadapan dengan COVID, satu persatu tenaga kesehatan kita berguguran gitu. Walaupun kami tentara katanya, kami nggak bisa gitu nolongin gitu. Kita hanya bisa ngangkutin aja katanya. Tapi yang di garda depannya ini nih tenaga kesehatan. Jadi memang itu harus menjadi prioritas para tenaga kesehatan di masa COVID hari ini gitu. Termasuk juga fasilitas dan sarananya memang harus dipenuhi, terutama APD. Jangan sampai kita sekarang AKB memang ada beberapa yang direlaksasi, kemudian kita tidak ada kemampuan untuk menangani ketika ada yang positif. Hal-hal yang lainnya tentunya terkait dengan bantuan sosial ini betul-betul harus sampai kepada yang penerimanya. Gitu. Ini masyarakat kondisinya kan ekonominya sedang di bawah gitu ya, sedang dalam kondisi membutuhkan, maka aspek sosial ini bantuan sosial, dan kita juga kemarin menganggarkan gitu untuk di tahun ini sekitar 25 miliar untuk paling tidak satu kali ada bantuan sosial untuk warga Kota Bandung gitu. Oke, baik. Sejauh ini bagaimana DPD melihat penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung berkolaborasi tentunya dengan berbagai pihak ini? Kalau saya cermati gitu, sangat upayanya sudah demikian maksimal gitu, dan hasilnya juga kelihatan gitu. Kita dalam kurun waktu 6 bulan itu yang meninggal bisa tertahan di angka 54 gitu kan. Dari 2.500.000. Dari 2.500.000. Kita itu kalau tadi dihitung per 3 hari baru ada 1 yang meninggal kalau dirata-ratakan gitu. Jauh berbeda dengan kota-kota metropolitan yang lainnya gitu. Bahkan hari ini Kota Bandung maupun kota metropolitan bisa mempertahankan tidak zona merah gitu. Kita zona orange. Sementara daerah metropolitan itu zona merah. Bahkan bukan kota metropolitan pun sekarang ada beberapa yang zona merah gitu. Berarti kan ini di Kota Bandung relatif penanganan COVID ini sudah on the track gitu. Bisa dilihat dari berbagai kesehatannya, alhamdulillah. Kemudian juga penanganan di lapangan juga
akhirnya menimbulkan kontroversi juga itu karena apa? Karena saya melihat pemerintah Kota Bandung memang sayang kepada seluruh warga kotanya gitu agar penyebaran ini bisa tertahan. Kemudian juga terkait dengan sosialnya dinamika ada tapi relatif bisa terkendalikan gitu, tidak sampai ada aksi-aksi yang tidak perlu di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi sebetulnya tadi yang menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa dalam penanganan COVID-19 itu kata kuncinya salah satunya adalah tes masif dilakukan. Tanpa tes kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah selain tes masif itu hasilnya juga harus cepat diketahui. Nah kalau sudah diketahui siapa yang positif itu di tracing dia berhubungan dengan siapa saja. Dan kemudian akhirnya tindakan. Kalau memang dia bergejala itu segera ke rumah sakit. Kalau tidak bergejala itu isolasi mandiri. Dan kita pemerintah Kota Bandung menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi warga yang memang maaf misalkan di rumah tinggalnya tidak layak untuk dia melakukan isolasi mandiri. Nah itu kapasitas tempat tidur di Kota Bandung saat ini tergunakan itu sekitar 48%. Jadi masih cukup banyak tempat tidur yang mudah-mudahan tidak digunakan ke depan gitu ya. Kita berdoa bersama. Jadi alhamdulillah sebetulnya ke depan kita terus akan menyiapkan sarana APD bagi tenaga kesehatan. Kemudian kita juga akan melakukan kurang lebih 7.300 tes PCR swab kepada tenaga kesehatan. Sehingga itu mudah-mudahan membuat tenaga kesehatan juga merasa aman, nyaman. Karena kan dia ragu-ragu karena dia berinteraksi dengan orang yang entah bergejala atau tidak gitu. Tapi kalau dia juga APD-nya dikasih, terus juga dites bahwa dia ternyata negatif, itu kan dia juga merasa nyaman. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Bandung dalam beberapa yang lalu itu kita mampu membangun laboratorium BSL-2. Itu yang membuat bisa memeriksa hasil tes PCR itu lebih cepat kita ketahui ya karena kapasitasnya juga cukup besar, bisa di 300 sampel per hari. Jadi itu upaya-upaya kita menyelesaikan pandemi COVID-19 sehingga tadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dan ada satu parameter yang memang digunakan yaitu estimasi reproduksi virus ya, yang apakah pandemi COVID-19 di satu wilayah itu terkendali atau tidak. Nah angka ERT kita itu Kota Bandung masuk kita terkendali gitu. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan sih. Ya saya sebagai seorang penyintas, seorang survivor, orang yang pernah merasakan betapa sakit dan beratnya perjuangan melawan virus corona COVID-19, 2 bulan pernah antara hidup dan mati gitu. Tentunya tidak berharap ada warga Kota Bandung lagi yang merasakan betapa sakit dan beratnya. Tapi insya Allah lah, selama pemerintah kota juga tadi melakukan hal-hal preventif gitu ya, kemudian masyarakatnya juga selalu berperilaku hidup bersih, sehat dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah saya pikir sih kita semua terhindar dari virus corona COVID-19 ini gitu.